Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Apa kabar? Salam sehat untuk kita semua. Berjumpa kembali bersama ibadah persekutuan Jalan Lurus. Saya percaya kita semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan sepanjang 1 minggu ini. Itu sebabnya sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita datang kepadanya, kita mau memuji, kita mau menyembah, kita mau menaikkan hal-hal yang terbaik sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam doa pembukaan. Saya akan memimpin doa pembukaan dalam bahasa Ibrani. Jemaat Tuhan mengikutinya bersama-sama. Besem elah harahamim, tehilach lelohenu rabun haolamim, harahamim melek yom hadin, Elecha Adonai ekara we'el Adonai et hanan, neheni be'orah misor, alehet bederehu beleyareh ito, lahalak be'esa risa welasaha. Amin. Demikian artinya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta, yang pengasih Raja Hari Pengadilan. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takwa kepadanya. Bukan menurut nasihat orang fasik, dan bukan orang yang menyimpang. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita siapkan segenap hidup kita untuk menaikkan pujian penyembahan yang terindah bagi Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat sore jemaat GKRI Diaspora yang dikasihi Tuhan dan sahabat Diaspora dimanapun Anda berada. Saya percaya walaupun Anda masing-masing ada di depan layar kaca Anda, baik yang ada di Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, juga mungkin yang ada di luar negeri, yang pada saat ini beribadah bersama kami, saya mau mengucapkan selamat datang, selamat beribadah, dan mari kita bersama-sama memuji Tuhan di segmen PJL pada sore hari ini. Amin. Haleluya. Kita percaya pada hari Minggu ini Tuhan sudah memberikan berkat yang luar biasa bagi setiap kita. Dan saya percaya bahwa Anda di tempat Anda masing-masing sudah siap untuk memuji Tuhan. Amin. Segala pujian kita mau naikkan di hadapan Tuhan yang baik. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan yang telah menciptakan hidup kita. Tuhan yang sungguh luar biasa. Kita kenal dalam nama siapa? Yesus Kristus. Satu-satunya nama, satu-satunya yang memberikan kebebasan, kekuatan bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Mari kita mau bersama-sama naikkan pujian syukur kita. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Amin. Kau pemilik hidupku,
cinta hidupku. Amin. Pelihara jiwaku. Kau yang layak. Kau layak terima segala pujian. Ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku. Kau pemilik hidupku. Dalam kasih. Dalam kasih setiamu, Yesusku. Kau layak terima segala pujian. Ku naikkan sembahku. Angkat tanganmu. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kau pujian, pujian, segala pujian dan syukur bagimu.
syukur hanya bagimu Raja di atas segala raja yang layak untuk dimuliakan. Hanya kami naikkan di hadirat-Mu ya Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Yesus, bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Yesus, bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Hormat kemuliaan kami naikkan bagi Raja di atas segala raja, dan kami siap untuk memuji Engkau dengan segenap hati, pikiran kami dan jiwa kami. Terima kasih Tuhan, kita semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Ayo berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah buat Raja di atas segala raja kita. Haleluya. Sebab Dia sudah menjanjikan turun-temurun bagi kita dan keluarga kita. Amin. Maka itu saat ini bersama keluarga kita, sesuai dengan tema bulan ini, bersama dengan keluarga Tuhan, kita memuji Tuhan bersama-sama. Amin. Turun-temurun Tuhan memberkati kita. Satu orang diselamatkan, satu rumah diselamatkan. Amin. Haleluya. Yuk kita mau puji Dia bersama-sama. Tangannya boleh naik ke atas yuk. Haleluya. Turun-temurun kasih setianya, turun-temurun selamanya. Turun-temurun kasih setianya, turun-temurun selamanya. Kita mau katakan dalam bahasa Ibrani yuk. Sekali lagi. We adore, adore, we adore, adore, we adore, adore, emunato. We adore, adore, we adore, adore, we adore, adore, emunato. Haleluya. Hey. Seperti Tuhan yang berjanji kepada Abraham bahwa Dia akan memberkati kita dan semua keturunan kita. Amin. Kita katakan yuk. Hodullah baraku semua, kita facem le olang kaso. Hodullah baraku, kita facem le olang kaso. Hodullah baraku, kita facem le olang kaso. Sekali lagi. Hodullah baraku semua, kita facem le olang kaso. Hodullah baraku,
Bersyukur kepada Tuhan, mubaraklah namanya. Katakan, Sebab Adonai baik, sebab Adonai baik, kasih setianya selamanya. Sebab Adonai baik, sebab Adonai baik, kasih setianya selamanya. mari bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, mubaraklah namanya. Sebab Adonai baik, sebab Adonai baik, kasih setianya selamanya. Sebab Adonai baik, Sebab Adonai baik, kasih setianya selamanya. turun temurun. Turun temurun, kasih setianya, turun temurun selamanya. Amin. Turun temurun, kasih setianya, turun temurun selamanya. Turun temurun, kasih setianya, turun temurun selamanya. Turun temurun, kasih setianya, turun temurun selamanya. Hodul lebaran ku semua, Amin. kita masih leolang kaso. Katakan yuk. Hodul lebaranku, kita masih leolang kaso. Hodul lebaranku, kita masih leolang kaso. We ada wadon. We ada wadon, we ada wadon, munato. We ada wadon, we ada wadon, we ada wadon. Kita mau katakan we adon. We ada wadon, we ada wadon, we ada wadon, munato. We ada wadon, we ada wadon, we ada wadon. Turun temurun kasih setianya. Turun temurun, kasih setianya. Yes, turun temurun selamanya. Turun temurun, kasih setianya. Turun temurun selamanya. Turun temurun selamanya. Turun temurun selamanya. Haleluya. Haleluya, turun temurun kasih setia Tuhan bagi setiap kita yang percaya kepadanya, amin. Apalagi kita percayanya dalam satu nama Yesus Kristus, Dia Allah yang ajaib, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya bagi setiap kita. Mari segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari berikan tepuk tangan bagi Raja kita. Oh, oh. Mari kita memuji Dia bersama-sama. Kita mau katakan, Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan.
sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, kaulah Raja mulia. Memuji Tuhan dan kita mau bertepuk tangan bagi Yesus. Sebab di kolong langit ini tiada yang lain selain satu nama di atas segala nama yang hanya berani menjamin kita. Haleluya. Kita mau katakan yuk. Kita mau katakan bersama-sama hanya Kau yang layak dipujian. sekali lagi hanya Kau ya. Hanya Hanya Kau ya. Kau Layak yang ditinggikan. Satu nama Yesus Raja. Bersama-sama. ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Raja di atas segala raja yang kami mau tinggikan, kami mau puji, segala hormat kami naikkan hanya di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, sekali lagi yuk berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saatnya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita mempersiapkan persembahan kita. Sudah dikasih Tuhan, sudah disiapkan link untuk transfer maupun melalui QRisk. Anda bisa lihat di layar Anda masing-masing untuk memberikan persembahan. Sambil Anda mempersiapkannya, mari kita mau bersatu di dalam doa. Kita bersama-sama mengucapkan Beshem HaVHBN Ruach Kodes Elohe Echad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, junjungan ilahi kami yang kudus. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas segala rahmat dan berkat Tuhan yang baik. Sehingga kami bisa berkumpul untuk bersama-sama memuji Tuhan walaupun kami berada di tempat kami masing-masing. Tapi kami percaya bahwa hadirat Tuhan selalu ada bersama dimanapun kami berada, dimanapun kami berdiri, dimanapun kami berlari. Hadirat Tuhan selalu bersama kami. Kami percaya Tuhan. Dan saat ini kami sudah memberikan pujian dan penyembahan kami. Biarlah itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini kami memberikan persembahan kami yang terbaik di hadapan Tuhan. Untuk perkabaran Injil terutama melalui PJL. Biarlah Tuhan memberkati semuanya yang memberikan. Juga semua pengurus yang mengelola persembahan ini. Sehingga dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk kemuliaan kerajaan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami. Dan kami memberikannya dengan penuh sukacita. Kita semua yang percaya hanya dalam nama Yesus. Kita mau katakan amin. Silakan Bapak, Ibu dan Saudara. Karena Engkaulah kekuatan kami, karena Engkaulah kota benteng kami. Mari singers wanita katakan Engkaulah kekuatanku. Mari kita mau sambut firman Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan
Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatan
sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kau Tuhan, kekuatanku. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Sukacitaku. Shalom semua. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami boleh lagi berkumpul dan berjumpa. Kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu tinggal diam di dalam hati kami, di dalam pikiran kami. Biar Engkau pahat di dalam lidah kami Tuhan. Sehingga apa yang kami dengar hari ini bisa terpatri dan bisa bertumbuh di dalam hidup kami. Biarlah kebenaran itu berasal dari Engkau Tuhan. Biar semua firman ini bisa menguatkan hidup kami. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama-Mu yang Maha Kudus, Beshem Yeshua. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Kali ini saya mau berbagi khotbah tentang persembahan emas dan kemenyan dan pemberitaan perbuatan masyhur Tuhan. Seperti ada tertulis di dalam Yesaya 60 ayat 6, sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva, mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Yesaya 60 begitu dahsyat ya, karena dia secara spesifik berbicara. Kalau kita balik lagi dalam Yesaya 60 ayat 1, bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang, kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tapi terang Tuhan telah terbit atasmu. Ya, terus kita baca sampai selesai, itu spesifik lagi bicara tentang tuaian-tuaian yang akan datang, yang Tuhan sedang kerjakan, Tuhan sedang pulihkan. Mungkin kita masih ingat di tahun 2016 ya, ada sebuah gerakan besar terjadi di Timur Tengah. Mereka menyebutnya the Arab Springs ya. Dan itu terjadi di banyak negara-negara Arab ya. Salah satunya terjadi di Syria ya. Pada waktu itu ada konflik ya, dan munculnya sebuah kelompok-kelompok radikal yang digambarkan begitu mematikan ya. Tapi di luar itu semua ada begitu juga banyak muncul problem yang muncul pada waktu itu, yaitu fenomena pengungsian. Orang-orang dari negara-negara yang pada waktu itu terkena Arab Spring ya, mengalami konflik dan memunculkan pengungsian ya. Di perbatasan Syria dengan Jordan itu ada sekitar lebih dari 2 juta pengungsi ya. Lalu kita dikagetkan karena ada jutaan juga pengungsi, sekitar 2 juta pengungsi berjalan kaki dari Syria menuju Eropa ya. Mereka berbondong-bondong datang ya ke negara-negara yang
sudah menandatangani konvensi internasional tentang pengungsian. Mereka masuk ke Jerman, masuk ke Prancis, ke Belanda, dan negara-negara Uni Eropa lainnya membuka pintu agar rombongan-rombongan dari Syria, dari tanah Arab ini bisa masuk ke Eropa. Kita bisa melihatnya dari dua sisi. Ya, sisi yang satu adalah penggenapan dari firman Tuhan. Ya. Karena apa? Karena ada tertulis. Ya, sejumlah besar seperti dalam Yesaya 60 ayat 6. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta muda dari Midian, dari Eva, dari Sheba. Mereka akan datang bawa emas dan kemenyan memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Ini adalah wilayah-wilayah Jazirah Arab ya, yang berkonflik hari ini. Ya, dari Syria itu datang berbondong-bondong. Kita bisa lihat bagaimana Tuhan sedang bekerja. Ya, kalau kita flashback tadi tentang tuaian besar ya yang akan terjadi, yang Tuhan nubuatkan sendiri. Bahkan di Yesaya 60 Tuhan bicara bahwa bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit atasmu. Ada sebuah gerakan besar yang sedang terjadi, bahwa ada bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan, bangsa-bangsa yang tinggal di dalam gelap itu akan datang dan melihat terang Kristus, dan raja-raja itu akan datang. Ya. Ada pertanyaan besar kalau begitu. Ya, bagaimana raja-raja itu bisa datang kepada Tuhan kalau mereka tidak beriman? Bagaimana mereka bisa beriman kepada Tuhan kalau mereka belum pernah mendengar? Bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak ada yang pergi mengabarkan? Bagaimana ada yang pergi mengabarkan kalau tidak ada yang diutus untuk pergi mengabarkan? Ya, Alkitab bicara dengan jelas ya. Tugas kita bukan memuridkan 1-2 orang. Ya, Alkitab perintahkan dan itu adalah apa yang Yesus sampaikan sendiri. Ya, the Great Commission and Great Commandment. Pergilah, jadikan semua bangsa. Tugas kita memuridkan bangsa-bangsa, bukan 1-2 orang. How do we disciple nation? Bagaimana kita memuridkan bangsa? Ya, bagaimana kita bisa memenangkan raja-raja? Tanya ke diri kita sendiri. Berapa raja yang sudah kita bawa kepada Kristus? Berapa pemimpin yang sudah kita jangkau, kita menangkan, kita kabarkan firman agar mereka menerima kemuliaan dan agar mereka bisa mendapatkan terang dan mendapatkan air hidup yang abadi. Ya. Tugas kita masih panjang dan masih berat. Ya. Ya, secara spesifik ya, saya mau bicara tentang tuaian besar yang Tuhan lagi kerjakan di bangsa-bangsa. Hari ini ya, walaupun kita lihat di luar sana ada pandemik terjadi ya, tapi ada hal besar yang juga sedang Tuhan kerjakan. Terakhir adalah bagaimana situasi di Afghanistan ya, kejatuhan Kabul ya. Kita tahu banyak orang mempergunjingkan ini seolah-olah ada sesuatu yang berat ya, ada perang besar yang akan terjadi. Tapi di luar itu ada janji Tuhan yang sedang Tuhan kerjakan ya. Kita lihat dalam Yesaya 60 ayat 4-5. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh. Anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan terheran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Tuhan lagi bicara how he will bless us to bless other. Ada kelimpahan besar dari seberang laut ya. Ada banyak, kita harus siap menyongsong tuaian besar ini. Ya, kita harus siap karena di luar sana ada pekerjaan besar yang sedang Tuhan kerjakan. Ya. 2016 saya diundang ke beberapa gereja di Jerman. Ya. Mereka bingung bagaimana merespon fenomena pengungsian yang begitu besar, gelombangnya begitu banyak. Mereka ketakutan, ya, apakah kita mengalami invasi, apakah kita sedang mengalami sebuah pergeseran lagi, peradaban baru lagi. Ya, tapi Tuhan ingatkan kita, angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Saya sampaikan pada gereja-gereja, itu tepat 500 tahun setelah reformasi Luther. Ya. Ada gelombang besar terjadi dan hari ini Tuhan mau genapin lagi.
ya. Ada tuayan besar, mereka datang sebagai pengungsi. Kita ingat ya, Tuhan kita Yesus juga seorang pengungsi, ya. Dia seorang refugees, ya, yang keluar dari Israel pergi ke Mesir, ya. Kenapa? Karena ada ancaman bahwa dia akan dibunuh. Ya. Lalu kemudian dari Mesir dia kembali lagi ke Israel. Dia seorang Tuhan kita seorang pengungsi. Tuhan lagi bicara nih kegenapan-kegenapan yang akan terjadi. Tapi lebih spesifik lagi Tuhan bicara juga ada dalam tuayan besar ini ya. Dalam Yesaya 60 ayat 6 sampai 7, sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian, dari Eva, dari Sheba, dan semua akan datang dari Sheba membawa emas dan kemenyan serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Lalu ayat berikutnya dikatakan segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Tuhan lagi bicara apa? Pemulihan hubungan. Kenapa Kedar? Kita tahu apa yang terjadi dengan ayahnya Kedar. Kedar adalah anak dari Ismail. Nebayot adalah anak sulung dari Ismail ya. Kita tahu apa yang terjadi ketika Ismail diusir ke padang gurun ya. Pada umur 14 tahun ya, diusir ke padang gurun. Pada saat dia diusir ke padang gurun ya, dia terluka, dia tertolak ya. Ada perasaan yang hancur dari Ismail ketika diusir ke padang gurun. Dia tidak hanya kehilangan status sebagai sulung karena dia lebih tua dibandingkan Ishak ya. 14 tahun lebih tua dibandingkan Ishak. Tidak hanya kehilangan status sebagai sulung, tapi Ismail kehilangan status sebagai anak. Kenapa? Karena Abraham tidak pernah mewariskan apapun kepada Ismail. Ismail terluka, remuk, ya, kehilangan status sebagai anak. Di padang gurun dia lapar, tidak ada makanan, hanya ada pasir di padang gurun. Tapi Yesus berkata, aku adalah roti kehidupan. Di padang gurun tidak ada air. Ismail haus, ya, tidak ada minum. Yesus berkata, aku adalah air kehidupan. Di padang gurun dia tersesat. Ya. Dia tidak tahu arah, tidak tahu jalan. Karena semua sama, hanya pasir saja. Ya. Yesus bilang, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Di padang gurun, gelap gulita, tidak ada terang. Ketika malam datang, tidak ada terang. Yesus berkata, aku adalah terang dunia. Semua yang dibutuhkan Ismail dijawab oleh Yesus. Ya. Ini nubuatan besar yang harus kita tangkap dan kita respon. Terutama di masa-masa akhir zaman ini. Bahwa segala kambing domba Kedar. Kedar yang tertolak, yang terbuang, yang kehilangan status. Ini mau dipulihkan oleh Bapa. Ya. Bapa mau memulihkan ini. Itu akan berhimpun kepada kita. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadah kita. Ya. Artinya apa? Ada pemulihan. Yang tertolak, yang terbuang itu akan dipulihkan oleh Bapa. Semuanya dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku untuk menyuarakan rumah keagunganku. Tuhan lagi bicara apa? Penerimaan untuk keselamatan. Ya. Yang tadinya tidak selamat akan dipulihkan untuk keselamatan. Kalau hari ini belum ada kambing domba Kedar jadi persembahan yang hidup di mezbah Tuhan, ya, rumah Tuhan belum semarak. Yesaya 60 belum digenapi. Tuhan lagi bekerja dengan dahsyat, dengan luar biasa sekali lagi. Ya. Lalu kita balik lagi tadi ya, sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta muda dari Midian, dari Eva, dan mereka semua datang dari Sheba. Sheba adalah wilayah Ethiopia dan Yaman yang hari ini berkonflik. Tapi Tuhan bernubuat akan ada tuayan besar ya. Akan ada unta-unta yang akan datang ya. Tuhan lagi bicara ini. Mereka akan membawa emas dan kemenyan. Apa? Kenapa emas? Ada 3 hal yang dibawa oleh 3 raja ketika Yesus lahir. Tuh, emas, kemenyan, dan mur. Ya. Ini adalah simbol dari emas. Itu adalah simbol kingship. Emas adalah simbol raja. Ya. Emas adalah juga simbol kemurnian. Karena semua emas harus mendapatkan emas, harus dimurnikan dengan dibakar dan kemudian kita baru bisa mendapatkan emas yang murni. Emas adalah simbol kingship. Ya. Dia bicara tentang rajani, ya, karena Kristus adalah raja. Lagi bicara tentang kingship, ya. Lalu apalagi ya selain emas, ya, kemenyan, ya. Di masa lalu kemenyan adalah simbol spiritualitas, ya. Kemenyan dipakai oleh imam-imam ya
di masa lalu. Ini adalah simbol dari imamat ya. Kalau kita baca di Keluaran 30 ayat 34 sampai 35 ya. Itu sejak zaman Musa ya. Kemenyan adalah syarat penting untuk persembahan ya. Ritual persembahan korban bakaran di bait Allah dalam Meliaki 1 ayat 11 ya, bahkan dikatakan kemenyan adalah simbol kebesaran dan kemasyuran nama Tuhan. Dalam Mazmur 141 ayat 2 ya, bakaran kemenyan adalah lambang dari doa. Seorang sejarawan Kristen yang pertama di abad pertama ya, Origen of Alexandria menuliskan emas adalah untuk raja, mur adalah lambang keabadian, dan kemenyan adalah lambang Tuhan. Ya. Ada 3 yang dibawa ketika Yesus. Dan Yesaya 60 bicara tentang nubuatan ini. Emas, kemenyan, dan perbuatan masyhur Tuhan. Perbuatan masyhur Tuhan adalah firman Tuhan. Karena mur adalah itu dipakai untuk mengawetkan mayat raja-raja di masa lalu. Mur dipakai sebagai lambang keabadian. Ya. Tapi yang paling abadi hanya firman Tuhan. Karena Alkitab berkata bahwa rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tapi firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Ada 3 hal yang dibawa. Emas, kemenyan, dan mur. Ya, itu simbol dari kingship. Kemudian dari priesthood ya. Jadi imamat yang rajani dan membawa kabar firman. Itu perbuatan masyhur Tuhan ya. Domba-domba, onta-onta dari Midian, dari Eva, dari Sheba, dari Ethiopia, dari Yaman, dari Arab Saudi ini akan datang. Kita harus bersiap-siap ya. Kenapa? Karena mereka akan datang memberitakan ini. Artinya apa? Harus ada yang pergi ke sana lebih dulu untuk memberitakannya agar mereka bisa percaya ya. Agar mereka kemudian datang dan memberitakan ini dan bisa barulah akhir zaman sampai ya. Agar kita bisa mempersembahkan mereka semua di mezbah Tuhan sebagai korban bakaran yang hidup. Bapak Ibu ya, ini bicara tentang hal besar yang sedang terjadi di akhir zaman ya. Tuhan lagi mau bicara sama kita, mungkin bahasanya either you with me or you against me. Apakah engkau bersama aku atau tidak? Lawatan ini akan terjadi. Ya, hari ini pekerjaan kita, kalau kita masih berpikir apa yang kita lakukan itu sudah berat ya. Ada yang lebih besar lagi, ada yang lebih berat lagi ya. Ada hal-hal besar yang beyond our imagination. Ada hal besar yang beyond dari rational thinking. Ada hal besar yang Tuhan sedang bekerja hari ini. Yaitu apa? Memulihkan semua kambing domba Kedar ya. Tuhan lagi mau kita bekerja ya, bahwa ada firman yang harus digenapin. Ujung dari semua ini adalah keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa ya. Raja-raja datang kepada terang Tuhan. Lalu firman kebenaran dikabarkan sampai ke ujung bumi dan kembali lagi kepada Yerusalem. Kita tahu ujung dari semua ini adalah kembali lagi kepada Yerusalem ya. Sekali lagi saya ingatkan, imamat yang rajani dan firman yang kekal, firman yang abadi. Seperti ditulis dalam Yesaya 40 ayat 8 sampai 9. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tapi firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut, katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihatlah itu Allahmu. Tuhan lagi betul-betul bekerja. Apakah kita siap? Ya. Apakah kita mau ambil bagian dari kegerakan besar ini? Ya. Bapak Ibu, ya. Di luar sana ada banyak orang mempertanyakan, apakah Ismail keturunan, benar orang Arab keturunan dari Ismail? Ya. Kalau kita mau menegasikan itu mencoba berapologia dengan hal-hal yang seolah memutuskan rantai hubungan itu, saya harus bilang itu tidak betul ya. Jelas Rasul Paulus bahkan mengajarkan kepada kita, dan Alkitab mencatat kepada kita ya. Rasul Paulus pergi ke Arabia dan dia bisa menggambarkan bahwa Hagar ada di Arabia, tanah Arab, ada dalam perhambaan dengan anaknya Ismail di tanah Arab. Ya, Rasul Paulus menggambarkan tentang itu. Ya, ini jeda waktu yang begitu panjang, ada proses akulturasi budaya. Yang paling sederhana adalah dari penyebaran
bahasa-bahasa Semitik ya. Bahasa Semitik berkembang dan menyebar dari Yehuda, berkembang ya, dari sekitar Israel, berkembang ke kawasan-kawasan lain sampai ke Arab Selatan, sampai ke Ethiopia. Ya, itu kemudian berakulturasi lagi dengan bahasa-bahasa lain di sana. Kita bisa melihat jejaknya secara antropologis. Ya. Kita bisa belajar secara sosiologis. Bahkan kita bisa belajar secara historis ya, bagaimana bangsa-bangsa Arab yang hari ini berbahasa Arab itu punya hubungan secara alkitabiah ya dengan Ismail. Jelas sekali ya, dituliskan di situ. Secara spirit jelas sekali ya. Kalau memang mau bukti itu secara genealogi ya, kita harus tes DNA. Ya, tapi kita harus jelas untuk mengerti ya. Dalam Galatia 1 ayat 15 sampai 18 ya. Rasul Paulus menceritakan bagaimana dia bertobat pertama kali. Ya, beginilah firman Tuhan. Tapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, Ia berkenan menyatakan anak-anaknya di dalam aku supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak meminta pertimbangan kepada manusia. Aku juga tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tapi aku berangkat ke tanah Arab. Dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Damsyik hari ini adalah Syria. Ya, Damaskus itu adalah Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas. Aku menumpang 15 hari di rumahnya. Jelas sekali. Ya. Saya bertanya dengan banyak hamba Tuhan. Bahkan beberapa profesor. Ya, kenapa Rasul Paulus pergi ke Arabia? Ya, apa yang Rasul Paulus alami ya sehingga dia memutuskan untuk pergi ke Arabia? Begitu spesial ya. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul ayat 26, Kisah Para Rasul 26 ayat 15 sampai 18 ya. Rasul Paulus mengisahkan, tapi aku menjawab, siapa engkau? Tuhan. Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya. Tapi sekarang bangkitlah dan berdirilah. Mirip sekali dengan Yesaya 60. Bangkitlah. Ya. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau sebagai pelayan dan saksi. Jadi yang menetapkan Paulus sebagai rasul itu bukan manusia. Tapi Kristus sendirilah yang menetapkan dia sebagai pelayan dan saksi. Ya. Tentang segala sesuatu yang kulihat, yang kau lihat daripadaku. Tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan terang kepada terang. Dan dari kuasa iblis kepada Allah. Kita tahu hari ini ya, tugas Paulus adalah pergi ya, ke Arabia yang dikuasai dalam kegelapan. Bangkitlah menjadi teranglah, terangmu datang. Kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Spesifik Yesaya 60 itu bicara ya, tentang bangsa-bangsa Arab yang tinggal di Arabia. Dan Rasul Paulus diutus untuk pergi ke sana. Ya. Spesifik sekali ya. Dan Yesus sendiri yang mengatakan ya, bahwa dia akan mengutus Paulus kepada mereka. Membuka mata mereka. Artinya apa? Mata mereka tertutup ya. Ada yang matanya belum terbuka, yang belum melihat terang, belum melihat kebenaran. Hari ini itu tugas yang sama yang kita terima, membuka mata mereka supaya mereka berbalik minaz zulumati ila nur ya. Ayat ini sudah ditulis ya 600 tahun sebelum ditulis lagi oleh orang Arab ya. Minaz zulumati ila nur, dari kegelapan menuju terang, menuju cahaya ya. Wasultanan iblis ilallah, dari kuasa iblis kepada Allah. Ya, jelas sekali ayatnya bicara ya, bahwa orang-orang yang dalam kegelapan, yang diliputi oleh kegelapan itu ada dalam kuasa iblis. Sederhana kita harus bicara ya. Kalau Yesus adalah terang, di luar Yesus adalah gelap. Ya. Dan mereka yang tinggal dalam kegelapan itu ada dalam kuasa iblis. Tugas kita membuka mata mereka. Tugas kita mengabarkan firman dan menjadi terang bagi mereka. Ya, jelas sekali ya, perintah yang Rasul Paulus terima adalah membuka mata orang-orang yang tinggal di dalam gelap. Itu adalah tugas kita. Ya, supaya mereka
bisa berbalik dari kegelapan menuju cahaya. Minaz zulumati ila nur, ya, dari kuasa iblis kepada Allah. Karena hanya ada satu terang, nurullah, tidak ada cahaya yang lain. Nurullah, cahaya Allah itu adalah Kristus, ya. 600 tahun sebelum kedatangan, ya. Jadi Rasul Paulus sudah memutuskan pergi ke Arabia. Sebagian pakar mengatakan dia tinggal 3 tahun di sana. Jadi kita bisa lihat ya sejarahnya, ya. Nah, kita bisa lihat ya ada janji Tuhan, kegenapan firman Tuhan yang harus terjadi, yang harus digenapi. Lebih dahsyat lagi apa? Ada sebuah gerakan besar dan Tuhan mau kita ambil bagian. Tidak hanya puas selesai di sini, ya. No. Ada pekerjaan lagi yang lebih besar, ya. Come on Indonesia, ya. Harus bergerak, kita harus bergerak, terus bergerak. Keluar dari zona nyaman, keluar dari zona zaman Zoom ataupun YouTube dan sebagainya. Go out there and preach the gospel to those who live in the darkness. Pergi ke sana dan kabarkan firman kepada mereka yang tinggal di dalam gelap. Yesaya 19 ayat 21 sampai 25, ya. Ini janji Tuhan yang harus digenapi. Ada janji yang pasti seperti matahari terbit di pagi hari. Beginilah firman Tuhan. Tuhan akan menyatakan diri kepada orang Mesir. Amin. Ya, janji Tuhan, ya. Tuhan akan menyatakan diri kepada orang Mesir dan orang Mesir akan mengenal Tuhan pada waktu itu. Mereka akan beribadah dengan korban sembelihan dan korban sajian dan mereka akan bernazar kepada Tuhan. Amin. Ya, harus terjadi. Tapi bagaimana Mesir bisa beribadah kepada Tuhan kalau mereka tidak mendengar? Bagaimana mereka bisa mendengar kalau mereka belum pernah belum pernah ada yang diutus untuk mengabarkan firman, ya. Tugas kita untuk pergi, ya, ada hal besar yang harus digenapi, ya. Jadi ayat 22-nya Tuhan akan menghajar orang Mesir dan akan menghajar dan menyembuhkan mereka dan mereka akan berbalik kepada Tuhan, ya. Tuhan akan menyembuhkan Mesir, ya. Ia akan mengabulkan doa mereka serta menyembuhkan mereka, ya. Pada waktu itu akan ada jalan raya dari Mesir ke Asyur sehingga orang Asyur dapat masuk ke Mesir dan orang Mesir ke Asyur dan Mesir akan beribadah bersama-sama dengan Asyur. Bapak Ibu tahu Asyur ada di mana? Asyur itu ada di Eufrat. Ya, antara Eufrat dan Tigris itu wilayah Asyur, ya, ada di Baghdad dan hari ini jalan dari Baghdad, ya, dari Irak, ya, sampai ke Jordan, tembus ke Akaba sampai ke Mesir sudah ada, ya. Ini akan digenapin, ya, bahwa Mesir dan Asyur akan sama-sama beribadah bersama-sama, ya. Pada waktu itu Israel akan menjadi yang ketiga di samping Mesir dan di samping Asyur. Suatu berkat di atas bumi yang diberikan oleh Tuhan semesta alam dengan berfirman, diberkatilah Mesir umatku, amin. Asyur buatan tanganku dan Israel milik pusakaku. Ada pekerjaan besar, ya. Bagaimana mereka bisa beriman kalau mereka belum pernah mendengar? Bagaimana mereka mendengar kalau belum pernah ada yang pergi? Bagaimana kalau ada yang pergi kalau belum pernah ada yang diutus? Ya. Saya cuma mau bilang inilah kami Tuhan. Saya mau bilang, ya, kalau hari ini kita selalu berdoa Indonesia penuh kemuliaan. Bagaimana Indonesia penuh kemuliaan? Kalau di luar sana banyak orang yang belum percaya Tuhan. Tugas kita untuk pergi, ya, agar mereka bisa berseru. Bagaimana mereka bisa berseru kalau tidak ada yang pergi? Bagaimana kalau tidak ada yang pergi mengabarkan? Tugas kita, ya, selesaikan Indonesia, lalu pergi ke bangsa-bangsa, ya. Ada nubuatan besar, ya, bahwa kambing domba Kedar akan berhimpun kepada Tuhan. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadah Tuhan. Bahkan, ya, mereka akan datang membawa emas dan kemenyan untuk memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Tuhan lagi bicara tentang imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Ini yang Tuhan sedang mau kerjakan. Maukah kita ambil bagian dari gerakan besar ini?
Maukah kita jadi bagian dalam arus gelombang besar yang sedang Tuhan kerjakan ini? Ya, ada 3 hal yang dibawa kepada Yesus. Imamat yang rajani dan firman yang kekal untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, ya, saya mau kita semua ambil sikap. Ya, keluar dari zona nyaman kita. Beritakan firman. Di luar sana ada ribuan orang mati belum percaya Tuhan. 10.000 rebah, ribuan lagi rebah. Ya. Justru di saat inilah Tuhan mau kita bekerja. Justru di saat inilah Tuhan mau kita sedang pergi untuk mengeluarkan. Bukan untuk ketakutan tinggal di dalam. Pergi untuk mengabarkan firman. Karena di sanalah ada janji-janji Tuhan. Kegenapan firman Tuhan sedang dikerjakan. Ya. Begitu banyak hal-hal sedang terjadi. Ini seperti gelombang besar yang tidak akan pernah berhenti. Tuaian besar yang sedang Tuhan kerjakan. Ya, Indonesia penuh kemuliaan. Dari Indonesia, dari timur, ya, akan bergerak terus, ya, bergerak terus ke timur tengah, terus bergerak sampai back to Jerusalem, kembali ke Yerusalem. Dari tanah ini, dari bangsa kita ini, ya, harus kembali, ya, harus kembali ke timur tengah. Harus bangsa kita harus jadi bangsa yang mengutus penginjil-penginjil, yang mengutus orang-orang untuk memuridkan bangsa-bangsa yang lain. Keluar dari zona nyaman kita. Keluar dari hal-hal yang membuat kita terpenjara. Yang membuat kita ada dalam perbudakan dengan pekerjaan kita. Perbudakan dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Perbudakan dengan zona nyaman kita. Keluar dari sana. Ya. Harus ada gerakan besar. Pertama, Indonesia penuh kemuliaan. Pergi jadi berkat bagi bangsa-bangsa lain di sana. Di luar sana ada begitu banyak jiwa yang menanti. Di luar sana ada begitu banyak orang yang rindu untuk mendapatkan firman Tuhan. Yang rindu untuk mendengar. Yang rindu untuk makan roti yang kekal. Untuk makan air kehidupan. Yang rindu untuk tahu di mana jalan yang lurus itu. Di luar sana begitu banyak orang. Siapkan diri kita. Datang kepada Tuhan. Hineni Lord. Inilah aku Tuhan. Ya, utuslah aku Tuhan. Kemanapun engkau mau utus aku Tuhan. Pergi. Tangkap nubuatan ini. Ya. Jadikan ini sebuah kegerakan besar. Ya. Tuaian besar. Indonesia penuh kemuliaan. Bangsa-bangsa mendengar firman Tuhan. Dan muncul pekerja-pekerja, penuai-penuai yang diutus kepada bangsa-bangsa. Ingat. Perintah Tuhan, jadikan semua bangsa muridku. Perintahnya jelas, bukan muridkan 1-2 orang. Tapi semua bangsa jadi murid Tuhan. Ya, bawa itu emas, kemenyan, ya, dan pemberitaan perbuatan masyhur Tuhan. Bawa itu imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Ya, yang membawa firman Tuhan ke segala bangsa. Biarlah Indonesia penuh kemuliaan. Dan biarlah janji Tuhan digenapi. Saya berdoa agar ini benar-benar terjadi. Agar ini menjadi rema buat kita. Bahwa ada kegerakan besar yang sedang Tuhan kerjakan. Dan Tuhan mau setiap kita ambil bagian di dalam pekerjaan ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Hineni Lord, inilah kami Tuhan. Kami rindu Tuhan agar Engkau boleh memakai kami Tuhan. Menjadi pekerja-pekerja, menjadi penuai-penuai di ladang-Mu Tuhan. Oh sungguh begitu menguning ladang-Mu, siap untuk dituai. Inilah kami Tuhan, utus kami untuk pergi Tuhan. Kami mau melihat nama-Mu dimuliakan. Kami mau melihat Indonesia penuh kemuliaan. Kami mau melihat Tuhan bangsa-bangsa datang kepada terang-Mu Tuhan. Kami mau melihat Tuhan raja-raja datang kepada terang-Mu Tuhan. Kami mau melihat Tuhan, mau menjadi saksi-Mu Tuhan. Agar banyak jiwa-jiwa bisa dimenangkan
dan bisa mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, inilah kami Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk Indonesia Tuhan. Mau berdoa buat para pemimpin Tuhan, agar Engkau beri hikmat dan pengetahuan kepada mereka, agar mereka menjadi bijak di dalam Engkau Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, agar keadilan ditegakkan Tuhan, dan mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang lurus, jalan di jalan-Mu yang lurus Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa buat saudara-saudara kami Tuhan, bangsa-bangsa yang belum mengenal Engkau Tuhan. Negeri-negeri yang jauh, di Yaman, di Syria, di Jordan, di Middle East semua Tuhan. Agar ada tuaian besar Tuhan. Agar Engkau bolehkan nama-Mu disaksikan oleh mereka Tuhan. Tuhan, pakai kami Tuhan. Menjadi saluran berkat-Mu. Pakai kami Tuhan menjadi pekerja-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan sebagai anak domba-Mu Tuhan. Biar Engkau boleh utus kami ke tengah-tengah serigala Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama-Mu yang Maha Kudus. Beshem Yeshua. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang kita dengarkan pada sore hari ini, yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Arif Mirjaya. Atas pelayanannya kami mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati, Tuhan juga memberikan kesehatan terus bagi Bapak Arif Mirjaya di dalam menjalankan pelayanannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita memberikan persembahan, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tapi sebelum kita memberi persembahan, kita akan mendengarkan beberapa buah pengumuman terlebih dahulu. Shalom, jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Kami doakan agar Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua sekalian berada dalam lindungan Tuhan. Mohon perhatiannya sebentar untuk menyimak beberapa pengumuman kegiatan gereja kita selama 1 pekan ke depan. Dalam suasana pandemi seperti sekarang ini, kita membutuhkan asupan firman yang menguatkan setiap hari, agar kita bisa tetap kuat dan tetap teguh dalam iman kepada Kristus. Karena itu, GKRI Diaspora City Center melalui channel Diaspora TV setiap pagi pukul 7 akan hadir di ruang keluarga Anda lewat renungan Words from Heaven. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, hampir 1,5 tahun kita bergelut dengan pandemi COVID-19. Pasti sangat berdampak bagi kita semua. Karena itu, GKRI Diaspora City Center lewat program Diakonia Berbagi mengumpulkan donasi untuk berbagi kasih kepada mereka yang terdampak pandemi. Dan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang masih berkenan untuk berbagi berkat, dapat menyalurkannya dengan mentransfer ke nomor rekening atau scan QRIS yang ada di layar kaca Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa untuk membubuhkan angka 100 di belakang nominal donasi Anda. Apabila Anda ingin didoakan, ingin dilayani konseling, atau Anda ingin memberikan kesaksian atas kasih Tuhan yang dialami, silakan hubungi kami di nomor WA yang ada di layar kaca saudara, atau Anda juga bisa mengisi formulir dengan scan barcode yang ada, atau dengan mengklik link yang ada di deskripsi video ini. Tim doa dan konseling GKRI Diaspora City Center akan dengan senang hati segera menghubungi Anda. Kami juga terus mengingatkan untuk menyaksikan talk show setiap Sabtu pukul 1 siang di channel YouTube Diaspora TV. Gereja kita, GKRI Diaspora City Center, selama pandemi ini tetap melaksanakan ibadah secara streaming. Mohon perhatian untuk waktu-waktu ibadah yang Bapak Ibu bisa ikuti di channel Diaspora TV. Ibadah sekolah minggu pukul 8 pagi live via Zoom. Ibadah raya pukul 10 pagi. Ibadah PJL atau Persekutuan Jalan Lurus pukul 4 sore. Tetap setia mengikuti ibadah GKRI Diaspora City Center. Jika Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang terkasih merasa diberkati melalui setiap program Diaspora TV, silakan bagikan link dari Diaspora TV kepada saudara,
rekan, dan kerabat agar kita semua sama-sama diberkati. Dan bagi Anda yang belum subscribe channel Diaspora TV, waktunya sekarang. Tekan tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa tombol loncengnya juga ditekan agar setiap ada konten baru dari kami, Anda orang pertama yang mendapatkan notifikasi dari YouTube. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sehubungan dengan rencana gereja kita akan kembali memulai ibadah tatap muka yang akan dimulai pada pertengahan bulan November, maka kita akan mempersiapkan ruangan gereja kita menjadi lebih baik, lebih segar udaranya. Itu sebabnya kita akan memasang beberapa buah X-House di dalam ruangan ini untuk membuang udara. Dan kemudian kita akan memperlengkapi ruangan kita dengan air purifier dan juga perbaikan dan pergantian AC. Sehingga ruangan kita sehat dan nyaman untuk kita beribadah bersama sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, itu sebabnya bagi saudara-saudara yang mau mendukung, silakan mendukung ke panitia Natal yang juga akan mempersiapkan perayaan Natal pada bulan Desember. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, terima kasih untuk jemaat Tuhan yang sudah memberikan waktunya mendengarkan beberapa buah pengumuman bagi kegiatan aktivitas gereja kita sepanjang minggu yang akan datang. Tiba saatnya kita memberikan persembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berikan persembahan kita dengan hati yang penuh dengan sukacita. Tapi sebelumnya kita mau berdoa. Saudara bisa memberikan dengan dua cara. Yang pertama mengirimkannya ke nomor rekening yang ada di bawah layar kaca saudara. Atau men-scan QRIS yang ada di layar kaca. Dan Tuhan memberkati persembahan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang tercurah di dalam hidup kami, karena Engkaulah sumber berkat di dalam hidup kami. Saat ini kami membawa korban persembahan kami bagi Tuhan sebagai ucapan syukur kami. Bapa, berkati setiap tangan-tangan yang memberi, karena kami memberi dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sementara kita memberikan persembahan, kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Barangku sembuh, kita facele olah casto. Odulo baraku, kita facele olah casto. Odulo baraku, kita facele olah casto. Odulo baraku sembuh, kita facele olah casto. Odulo baraku, kita facele olah casto. Odulo baraku, kita facele olah casto. We adore wado, Dunato. We adore wado, Haleluya, puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena sore hari ini kita bisa beribadah bersama-sama dimanapun saudara berada.
dan kita boleh menaikkan pujian penyembahan yang terindah bagi Tuhan bersama-sama dengan keluarga kita, bersama dengan orang-orang yang kita sayangi. Nah, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah pada sore hari ini. Jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama menutup ibadah kita di dalam doa dan kemudian kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan bersuka cita karena sore hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, kami boleh memuji dan menyembah Tuhan, kami boleh membawa persembahan kami kepada Tuhan, bahkan kami diberkati lewat firman Allah yang kami dengar, yang mengoreksi kehidupan kami, meneguhkan dan menguatkan iman kami, menumbuhkan pengharapan kami di dalam Tuhan. Bapa di surga, saat ini hamba berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang hadir di dalam ibadah, yang menyaksikan ibadah ini. Tuhan, Engkau memberkati di dalam rumah tangga, di dalam hubungan suami istri, orang tua dengan anak, saudara bersaudara. Tuhan memulihkan hubungan di dalam rumah tangga masing-masing. Kami berdoa memberkati usaha, pekerjaan, karir, bahkan bisnis anak-anak-Mu, memberkati juga studi anak-anak kami. Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terdampak akan COVID, dalam hubungan keluarga maupun di dalam masalah ekonominya ataupun berbagai-bagai hal. Tuhan, Engkau memberikan hikmat, memberikan terobosan, memberikan jalan keluar sehingga kami dapat keluar dari berbagai masalah ini. Terima kasih Bapa, berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah Tuhan pegang kendali atas bangsa kami, memberkati para pemimpin bangsa, dan Tuhan menjagai Indonesia untuk tetap utuh dan bersatu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon semuanya. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari angkat kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Jangan lupa minggu depan kita berjumpa kembali di dalam ibadah persekutuan Jalan Lurus. Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan, ibadah kita pada sore hari ini sudah selesai. Kita bertemu lagi minggu depan pada jam yang sama pada ibadah PJL. Selamat hari Minggu, selamat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Stay safe, stay healthy, tetap pada prokes Anda. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kebesaran dan tak berbanding kekuasaanmu.
Raja mulia, Raja mulia.